Halo teman-teman, balik lagi nih di Black Movies. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul Dungeons and Dragons. Film ini menceritakan seorang tentara Harper sebagai mata-mata kerajaan yang berubah menjadi pencuri dan melawan penyihir merah demi memulihkan istrinya yang sudah meninggal. Bahkan naga dan berbagai jebakan dilaluinya demi mewujudkan hal tersebut. Nah, kalau kalian sudah paham, siapkan posisi nyaman kalian dan kita ke pembahasan filmnya. Film diawali dengan masuknya tahanan baru yang kebetulan satu kamar dengan pemeran utama kita, yaitu Edgin, si paling tampan dan si paling tak berguna. Dia adalah mantan tentara Harper yang berakhir dikurung setelah tertangkap mencuri harta kerajaan. Dan juga ada partner dari MC kita, Holga. Meskipun dia wanita, tapi tenaganya 10 kali lipat lebih kuat dari pria dewasa. Setelah sekian lama, mereka berdua mendapatkan pengadilan untuk pembebasan bersyarat. Dan disinilah semuanya dimulai. Karena dulunya dia adalah tentara Harper yang melayani kerajaan, mematai-matai tentara bayaran, membantu menangkap kriminal, bahkan berhasil menangkap anggota dari penyihir merah. Dia melakukan semua itu di saat istrinya baru saja melahirkan. Tapi, tak lama setelah beberapa bulan kemudian, anggota penyihir merah yang ia tangkap berhasil lepas dan membalas dendam dengan membunuh istrinya. Karena hal itu, dia menjadi depresi, mabuk-mabukan, sampai datanglah Holga ke dalam kehidupan Edgin dan membantunya membesarkan Kira. Tapi, ekonomi menjadi masalah di sini karena dia sudah tidak lagi menjadi tentara Harper karena frustasi yang berlebihan. Kini, mereka mencuri demi melangsungkan hidup mereka, sampai Edgin merekrut beberapa anggota seperti Simon, seorang penyihir, dan Ford sebagai penipu. Mereka melakukan aksi-aksinya sampai datanglah seorang penyihir yang bergabung dan memberitahu kalau di gudang Harper ada banyak harta dan ada tablet yang dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal. Disinilah Edgin berambisi untuk mendapatkan tablet tersebut. Dan di dalam aksinya, mereka ketahuan para tentara Harper dan penyihir tadi membukukan ruang dan waktu yang membuat mereka kabur. Namun, Edgin dan Holga tertangkap dan berakhir di penjara. Tapi bodohnya, mereka saat pengajuan pembebasan bersyarat, Edgin dan Holga malah mendorong Jonathan, dewan yang merupakan mutan elang, keluar jendela dan kabur dari penjara tersebut. Yang padahal, dewan menyetujui pembebasan bersyaratnya. Mereka pulang menuju ke rumah Edgin, tapi sesampainya mereka ternyata mereka tidak menemukan siapapun karena rumah tersebut sudah lama ditinggalkan. Dan saat mereka berada di bar, mereka mendapatkan informasi kalau rekan lama mereka, Forge, telah menjadi pemilik kastil kerajaan. Dan setelah mendengar hal itu, mereka langsung menuju kastil untuk bertemu dengan Forge. Tetapi mereka bertemu dengan Kira yang ternyata Kira selama ini dirawat oleh Forge karena dia sebatang kara dan tidak mempunyai anak. Kira sangat bahagia bertemu dengan Holga, tapi tidak dengan ayahnya sendiri karena merasa ditinggalkan saat aksinya yang terakhir. Dan setelah mereka bertemu Forge, mereka berbincang-bincang soal masa lalu dan bahkan penyihir hitam yang dulu ikut aksi mereka, yaitu Soniva, dia menjadi penasehat utama Forge di kastil. Di saat obrolan itu berlangsung, semuanya terungkap kalau Forge meracuni pikiran Kira agar benci terhadap Edgin. Dia memutarbalikkan fakta kalau Edgin cuma menginginkan tablet kekayaan yang sebenarnya tablet itu adalah pembangkitan untuk istrinya. Mereka juga ketahuan kalau kabur dari penjara dan membuat Kira pergi karena kecewa. Dan ditambah, ternyata dulu mereka tertangkap karena sejak awal itu rencana Soniva dan Forge agar Soniva bisa mengambil Redhorn. Karena hanya anggota Harper yang dapat membuka gudang harta tersebut. Dan akhirnya mereka ditangkap dan akan diserahkan ke penjara lagi. Tapi Soniva memerintahkan untuk membunuh mereka. Tapi lagi-lagi mereka dapat kabur dan mendatangi Simon yang sedang melakukan pertunjukan magic. Tapi ternyata Simon sedang mencuri barang-barang dari penonton dan ketahuan karena kaget akan kedatangan Holga dan Edgin.
Dan dari Simon lah mereka mendapatkan informasi kalau Lord November, pemilik kastil, dibuat koma oleh Soniva agar Forge dapat menggantikannya sebagai pemimpin kastil. Lalu Edgin dan Holga mengajak Simon untuk merampas harta yang tersimpan di gudang kastil untuk menjatuhkan Forge dari kepemimpinannya. Lalu Simon menyarankan untuk merekrut seorang druid yang bernama Doric. Druid adalah spesies yang dapat berubah menjadi apapun termasuk monster. Doric ternyata memiliki tujuan yang sama, ingin menjatuhkan Forge karena sejak dia berkuasa, desa milik Doric perlahan dimusnahkan dan orang-orangnya dibantai satu persatu. Lalu setelah mereka selesai menyusun rencana, Doric menyusup ke dalam kastil untuk mendapatkan informasi tentang brankas yang ternyata disegel oleh sihir yang begitu kuat. Dan sialnya, Doric saat melakukan aksinya ketahuan oleh Soniva dan mencoba untuk menangkapnya. Tapi Doric yang terlalu lincah dengan berganti-ganti makhluk sehingga dia berhasil kabur. Setelah mengetahui informasi tersebut, Simon mengatakan kalau segel itu bisa dibuka kalau dia adalah penyihir yang kuat atau dia memiliki helm disjunction. Dan akhirnya mereka sepakat untuk mencarinya setelah Holga bilang kalau bangsanya dulu saat perang ada yang memiliki helm tersebut. Lalu mereka ke kuburan dan membangkitkan tentara perang yang sudah mati dan ditanyai satu persatu. Tentara pertama keburu mati kembali karena Edgin menyia-nyiakan pertanyaan yang terbatas sampai 5 pertanyaan. Yang kedua nihil dan seterusnya. Sampai mendapatkan informasi kalau helm disjunction berada di tangan paladin bernama Zeng, si babang tampan. Tapi masalahnya, Edgin mempunyai kenangan buruk tentang asal-muasal Zeng yang ternyata dia dari bangsa Tayan yang kebanyakan mereka adalah anggota penyihir merah. Dan anggota penyihir merah lah juga yang membunuh istrinya. Tetapi Holga dan yang lainnya berhasil meyakinkan Edgin dan menemui Zeng yang ternyata dia adalah anggota Harper seperti Edgin dulu. Di sini mereka ingin meminta helm tersebut tapi Zeng menolaknya karena tidak sembarangan orang dapat menggunakannya meskipun seorang penyihir. Tetapi Zeng tiba-tiba mengizinkannya setelah dia tahu niatan dari penggunaan helm disjunction untuk melawan penyihir merah dan menjatuhkan Forge. Mereka dibawa ke bawah tanah dungeon di mana helm tersebut disimpan. Mereka menyusuri kawah dan akan melewati jembatan tapi Zeng menghentikan mereka karena jembatan tersebut terdapat mekanisme perangkap yang rumit sehingga Zeng menjelaskannya bagaimana melewati blok-blok jembatan tersebut. Tapi tiba-tiba seketika jembatan itu hancur karena Simon menginjak blok yang salah saat Zeng menjelaskannya. Yang membuat mereka bingung karena hanya itu jalan satu-satunya untuk menuju helm disjunction. Tapi masalah teratasi di saat Holga mengeluarkan tongkat yang ternyata menurut Simon itu adalah tongkat portal sehingga dengan itu mereka dapat menyeberang dan mendapatkan helm disjunction. Namun setelah mereka mendapatkan helmnya, Zeng merasakan adanya musuh. Ternyata mereka telah diikuti dari awal oleh tentara pembunuh dari penyihir merah. Zeng berhasil mengalahkan mereka semua seorang diri. Tapi ternyata mereka bangkit lagi sehingga Zeng dan rombongannya memutuskan untuk kabur dan di saat itulah naga yang sangat besar datang mengejar mereka semua. Setelah kejar-kejaran romantis kayak di film-film India. Mereka akhirnya berhasil keluar dari dungeon dan membawa helm disjunction, tapi yang menjadi masalah adalah cuma Simon seorang penyihir di situ dan dia tidak bisa memakai helm tersebut. Bahkan berjam-jam dia masih tidak bisa memakainya sehingga mereka berdebat karena rencana mereka satu-satunya telah gagal. Sehingga mau tidak mau mereka melanjutkan rencana tersebut tanpa menggunakan helm disjunction. Mereka berhasil membuat rencana untuk membuat portal di balik lukisan yang nantinya
akan disimpan di brankas kastil sehingga mereka dapat memindahkan harta Forge dengan aman. Di sisi lain, kastil sedang mengadakan death game di mana semua orang berkumpul menyaksikan orang-orang berlari melewati labirin. Tapi, rencana Edgin kembali gagal karena lukisan yang mereka bawa ternyata menghadap ke lantai sehingga mereka tidak bisa masuk. Mau tidak mau, mereka kembali lagi ke rencana awal, yaitu menyingkirkan sihir penghalang menggunakan helm disjunction. Sementara Durik membuat lubang kecil supaya dia bisa berubah menjadi hewan kecil dan masuk melalui lubang di lantai. Edgin, Holga, dan Simon menyusup ke dalam kastil dan bertarung dengan prajurit. Dan setelah Simon berhasil membuka brankasnya, ternyata semuanya kosong, sementara Dorik yang juga berhasil masuk ternyata berbeda lokasi. Semua hartanya ternyata sedang diangkut ke kapal oleh Forge dan akan meninggalkan kastil saat acara death game dimulai. Dan alhasil, Edgin tertangkap karena Sonifa menyamar sebagai putrinya. Simon dan Holga juga tertangkap karena cuma ada jebakan sihir yang berada di brankas. Sementara Dorik juga tertangkap saat mengintai kapal pengangkut harta. Di saat mereka terbangun, ternyata mereka berada di arena death game dan setelah mendengar gong yang berbunyi, labirin mulai terbentuk dan Forge mengeluarkan monster Black Panther yang mempunyai 2 proyektor di punggungnya. Mereka berlari menuju labirin untuk menghindari monster. Dan setelah lama kejar-kejaran, Dorik mempunyai ide untuk masuk ke dalam jail sesaat setelah gong dibunyikan. Karena tembok labirin akan turun setelah gong berbunyi. Dan setelah mereka berhasil ke bawah, mereka keluar dan membaca kapal pengangkut harta. Dan mereka kabur setelah mendapatkan Kira yang akan diajak pergi oleh Forge. Setelah mereka sampai di tengah-tengah danau, ternyata langit di atas kastil menjadi gelap gulita karena Sonifa ternyata selama ini adalah penyihir merah yang sedang membuat Beckoning Death untuk membuat pasukan penyihir merah. Alhasil, Edgin membuat portal di bawah kapal dan menghubungkannya ke balon udara sehingga rakyat Neverwinter berlarian keluar mengejar harta-harta yang jatuh dari balon. Membuat arena Death Game menjadi kosong dan rencana Sonifa gagal untuk membuat pasukannya sendiri. Setelah semuanya gagal, Sonifa bertarung dengan Edgin dan kawan-kawan, bahkan Sonifa menghidupkan patung naga untuk menyerang mereka. Satu persatu dari mereka bisa dikalahkan, dan akhirnya mereka bersatu untuk melawan Sonifa. Tapi, mereka masih bukanlah tandingan dari penyihir merah. Meskipun begitu, mereka tidak menyerah sampai berhasil memojokkan Sonifa memaksa untuk membuat sihir ruang dan waktu sehingga mereka tidak bisa bergerak, dan saat itulah Sonifa lengah. Karena saat Sonifa merasa menang, di saat itulah Kira memasangkan gelang anti sihir sehingga membuat Sonifa tidak bisa menggunakan sihir apapun dan mendapatkan last hit dari Dorik yang berubah menjadi monster. Mereka semua senang karena Sonifa telah kalah, tapi semuanya berubah saat melihat Holga yang sedang sekarat karena jantungnya tertancap tongkat penyihir merah. Bahkan Simon tidak dapat menyembuhkannya. Edgin yang tak tega melihat Kira menangis menggunakan tablet yang akan digunakan ke istrinya kepada Holga, sehingga Holga hidup kembali dan kesempatan untuk menghidupkan istrinya satu-satunya menghilang. Tapi dengan pilihan itu, mereka menjadi keluarga baru dan menjalani hidup dengan bahagia. Ingat ya guys, mengekspresikan sedih itu boleh, tapi jangan berlebihan dan berlarut-larut karena itu bisa membuat hidupmu menjadi berantakan seperti yang dialami Edgin di film ini. Dan satu hal lagi, jangan tamak akan dunia karena itu cuma sementara. Thank you guys for watching, matur suwun wis ngrungokno, and see you.